Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barokah ini saya mengajak kepada diri saya sendiri secara khusus dan kepada para pemirsa secara umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam artian, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruhnya, marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing, bermuhasabah kepada diri kita masing-masing sebelum kita ini diintrospeksi orang lain, sebelum kita ini dihisab oleh orang lain. Marilah kita senantiasa menghitung-hitung kesalahan kita, menghitung-hitung khilaf kita selama ini, dari kekhilafan, dari kesalahan yang kita perbuat. Marilah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, maha pemurah kepada semua hambanya. Pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah sahabat Rasulullah SAW yang memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Sahabat itu bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang cerdas. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ini dalam peperangan Badar, beliau juga termasuk orang yang membunuh para durjana, yaitu Abu Jahal. Berawal dari keislamannya ketika Abdullah bin Mas'ud ini menjadi penggembala yang mengembalakan kambing-kambing milik Uqbah bin Mu'aid, di mana suatu ketika dalam pengembalaan kambing-kambing tersebut melihat dua orang yang berlarian. Tatkala berlarian itu seakan-akan merasa kehausan, merasa dahaga, lantas menghampiri Abdullah bin Mas'ud, lalu bertanya dari dua orang tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai saudara, apakah Anda mempunyai air susu yang dapat menghilangkan rasa dahaga kami? Apakah Anda mempunyai minuman yang dapat menghilangkan rasa haus kami?" Lantas Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wahai tuan-tuan, saya hanyalah pengembala. Saya tidak punya kambing yang mempunyai air susu yang dapat menghilangkan rasa dahaga tuan-tuan." Lantas kedua orang tersebut bertanya lagi, "Apakah Abdullah bin Mas'ud, apakah saudara punya kambing betina yang sudah tua, yang sudah tidak dikawini oleh jantan?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Punya." Lantas Abdullah bin Mas'ud mengambil kambing tersebut, kemudian diserahkan kepada kedua orang tersebut. Di saat kedua orang tersebut salah satunya mengusap susu kambing tersebut, sangat ajaib. Dengan usapan satu kali, air susu kambing tersebut terisi dengan penuh. Lantas salah satu dari kedua orang tersebut mengambil batu yang cembung sebagai tempat minum susu. Maka dari ketiganya ini dapat minum susu dari kambing betina yang sudah tua tadi. Setelah merasa hilang akan dahaganya, merasa hilang hausnya, diusapnya kembali kambing tersebut dan kembali lagi seperti semula. Masya Allah, subhanallah, inilah keajaiban. Pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abdullah bin Mas'ud berusaha mencari sebenarnya siapa kedua orang tersebut. Abdullah bin Mas'ud bertanya-tanya sehingga suatu ada jawaban. Ternyata kedua orang tersebut adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dari sinilah maka Abdullah bin Mas'ud ini
mengikuti Rasulullah, belajar banyak dari Rasulullah tentang Islam sehingga menjadi sahabat yang cerdas, banyak menghafal hadis. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud hendak bersiwak untuk membersihkan ketika beliau akan melaksanakan suatu ibadah. Lantas Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon sehingga sampai ke atas. Dengan gembusan angin yang kencang, tersingkaplah pakaian Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat yang lain yang berada di bawah ini melihat betis Abdullah bin Mas'ud ini kecil, maka para sahabat tertawa. Lantas Rasulullah SAW datang menghampiri kepada para sahabat. Wahai para sahabat, apa yang engkau tertawakan? Para sahabat menjawab, kami melihat betis Abdullah bin Mas'ud ini sangat kecil Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketahuilah bahwa betis Abdullah bin Mas'ud ini meskipun kecil tetapi lebih berat daripada gunung Uhud nanti pada yaumil mizan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan percakapan para sahabat, sebenarnya Abdullah bin Mas'ud ini merasa kecil hati, merasa rendah diri melihat apa yang disampaikan oleh para sahabat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah begitu semangat lagi dan giat lagi untuk terus beribadah. Karena apa? Meskipun betisnya kecil Abdullah bin Mas'ud ini, tetapi dipergunakan untuk melangkah kepada hal-hal kebaikan, untuk mendatangi masjid, untuk qiyamul lail, beribadah dan beramal kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan persamaan bahwasanya meskipun betis Abdullah bin Mas'ud ini kecil, tetapi lebih berat daripada gunung Uhud nanti pada yaumil mizan. Semangat Abdullah bin Mas'ud ini ditunjang dengan ungkapan Rasulullah SAW. Beliau yang mengatakan bahwasanya seseorang itu dilihat dengan ketakwaannya, bukan dari fisiknya, bukan dari jabatannya, bukan dari kedudukannya. Pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa yang dapat kita ambil dari perjalanan kisah sahabat Rasulullah SAW tadi? Paling tidak kita harus memperbaiki amal ibadah kita. Ada sebuah kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat di timbangan. Sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Inilah kalimat yang ringan diucapkan sebagai zikir kita pada tiap hari, agar supaya apa? Agar supaya amal-amal kita ini lebih berat timbangan nanti di yaumil qiyamah. Dengan selalu berzikir, dengan selalu mengucapkan apa yang kita miliki seperti zikir tersebut, maka semoga timbangan kita, amal kita pada yaumil qiyamah, pada yaumil hisab nanti akan menjadi berat. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, bahwasanya meskipun kaki betisnya itu kecil, tetapi lebih berat daripada gunung Uhud. Para pemirsa Siraman Kolbu yang budiman, sungguh sangat menakjubkan sebenarnya zikir atau kalimah yang mesti harus kita lafalkan, harus kita amalkan pada setiap harinya. Sungguh faedah yang luar biasa. Dengan kalimat yang ringan tetapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman dan menjadi berat dalam timbangan. Saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para pemirsa, marilah kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan kita agar timbangan kita nanti pada yaumil qiyamah menjadi timbangan yang berat dengan amalan-amalan yang ringan yang kita ucapkan, seperti apa yang saya sampaikan di atas tadi. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat
Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.